Selamat Sumber Bangkit. Ribuan kilo jalan yang ku tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah bermana. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ingin ku teguh dan menangis di pangkuanmu, sampai aku terkejut bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas ibu. Kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, jangan pernah hianati ibu kamu, karena surga ada di telapak kaki ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyuwangi 1 TV dimanapun berada. Pada malam hari ini Banyuwangi 1 TV berada di Angkringan Sumber Beras Bangkit. Betul demikian? Angkringan Sumber Beras Bangkit. Kali ini kita akan bikin program luar biasa. Forum Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat dari rakyat untuk mencerdaskan rakyat. Kali ini akan dipandu oleh tokoh yang luar biasa. Nanti akan saya panggil. Sebelum kita mulai akan saya perkenalkan dulu. Kali ini sekolah rakyat akan dikepala sekolahi oleh Cak Arif Cideng. Nah, Cak Arif Cideng silakan menduduki tempat yang sudah disediakan. Perlu diketahui SK kepala sekolah Cak Arif Cideng ini dari negeri antah berantah. Nggak jelas negerinya. Oleh karenanya sekarang sudah duduk di tempat yang luar biasa, dan kali ini juga kita juga kedatangan tamu yang luar biasa pula. Beliau adalah Mas Rudi Latif. Terkenal ya. Nggih, silakan Mas Rudi Latif masuk di kelas sekolah rakyat. Lawangnya gak enek, bolos di mana-mana boleh ini. Mas Rudi Latif ini perlu diketahui beliau adalah koordinator BPD se-Kabupaten Banyuwangi. Luar biasa. Beliau juga ketua Projo. Jangan kesusu. Beliau ketua Projo juga, saya kemarin dengar riwa-riwi dengan Pak Muldoko. Ada rahasia apa?
Wakil Ketua Akademi. Oh iya, siap. Baiklah, waktu sudah malam, kita langsung saja. Saya ini kan sebagai tukang kebun, jadi hanya membuka pintu dan nanti nutup pintu lagi. Oleh karenanya saya langsung acara ini saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang SK-nya dari negara antah berantah. Silakan Pak Kepsek. Terima kasih Bapak Kebun. Selamat pagi semuanya rakyat. Selamat malam. Ya, pagi Padang Ki. Bagaimana kabarnya semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ekonomi sehat? Sehat yang semangat. Oke. Malam ini pelajaran kita adalah menggelorakan semangat gotong royong membangun desa yang lebih boys. Ngerti boys ora? Bosan. Hah? Gak ngerti boys belas. Boys iki keren. Keren gak roh gak keren? Hah? Lara roh balik turu. Keren. Oke, malam ini kita belajar supaya kita pinter. Kalau besok pinter supaya bisa jadi dokter. Dari dokter apa? Hewan. Oke, Pak ngapunten Pak nggih. Niki nggih muridnya nggih katen-katen niki terakhir nggih rakyat. Murid rakyat nggih ya apa adanya seperti ini. Enggak pernah pakai seragam beliau. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilahkan buat Bapak Rudi untuk menyampaikan sesuatu. Kalau bisa materi berupa, pokoknya yang berupa materi-materi gitu loh Pak. Entah itu materi mentah atau materi matang, pokoknya materi Pak. Terima kasih banyak, monggo katuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Matur sembah nuwun, siapa nih? Tak celuk Gus iki kok ya wis berumur. Dari Pak Kebun bisa nih. Tak teluk yai iki kok ya piye ra nek pondoke ra jelas, pondoke ning pasar. Buat kawan saya, sahabat saya sejak lama ini dulu, Pak Mustoli. Gus Toli ini penggerak dari dulu. Ternyata disempu, srek aja di sana, begitu di Sumberayu juga jadi penggerak juga. Alhamdulillah ada beliau, kita jadi bisa menggelar acara ini. Dan yang fenomenal, kepala sekolah kita dalam sekolah rakyat ini adalah Mas Arif Siteng. Siapa yang nggak kenal beliau? Saya secara pribadi jujur belum kenal, sering kekel ndelok nyanyi nih saya itu. Pak nanti di belakang kenalan. Iya, siap. Beliau sangat fenomenal, menasional, dan apresiasi saya setinggi-tingginya ke Mas Toli ini. Semangatnya menggelar acara ini tidak mudah, acara seperti ini. Bahkan ini acara pertama kali saya ketika ngomong urusan berdesa, urusan desa di pasar. Itu baru pertama kali ini saya. Jadi di tempat-tempat yang lainnya saya sering, tapi di pasar yang digerakkan secara swadaya oleh kawan-kawan muda, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu juga. Ini sangat menarik bagi saya karena desa itu milik kita bersama, bukan hanya milik perangkat desa, kepala desa atau badan permusyawaratan desa, bukan hanya milik Pak RT, Pak RW, tapi adalah milik seluruh rakyat di desa itu. Makanya sangat tepat ini kalau sekolah rakyat, karena rakyat kudu pinter, lera pinter ya dipinteri terus, kan gitu ya Pak Kepala Sekolah. Nah, Pak Toli coro tak apresiasi itu derajatnya 5 dari 10 digit. Tapi kalau Mas Arif Siteng lek tak biji ku wis 8,5 lah, melampaui Mas Arif. Kenapa? Beliau yang sudah menasional, yang sudah malang melintang di urusan seni, ternyata masih turut berkontribusi, turut peduli, terlibat. Mas Yogur koyo ingin tok, tapi sing jelas lah dibayar karo Mas Toli. Yakin aku. Jenengan kok ngertos Pak? Ojo-ojo malah urunan nih ya. Lah niki rakyatnya bayar SPP telat-telat nih ya. Nah, berarti malah urunan. Ini yang paling keren menurut saya. Artinya beliau berdua, bisa jadi di belakang beliau berdua banyak dari jenengan-jenengan yang turut berkontribusi, minimal dongo
ana sing urunan duit, urunan tenaga, ana sing urunan donga, sing paling minim maneh urunan ramaido. Wis ora ngrewangi donga, ora ngrewangi sik maido. Kebiacut lek sing ngeten iki. Alhamdulillah di antara kita selain jenengan, mohon maaf saya ndak kenal satu persatu. Ini ada kawan saya ketua asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi. Nama saya Rudi Hartono Latif, saya anggota BPD di Desa Genteng Kulon. Desa Genteng Kulon desa IDM terbaik nasional peringkat 1, indeks desa membangunnya. Maka sumber beras sing woyok ngene rame nih, mosok rameri gak ngejar Genteng Kulon kan gitu. Nah, ini Mas Nyoman Andri asli Tembok Rejo. Beliau itu sudah di BPD itu wis leren padahal itu. Seleren, tapi beliau masih semangat urusan berdesa, turut hadir di sini. Beliau pembina kami di Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi. Di samping beliau, alhamdulillah di antara kita Mas yo kades gak teko iki, gak enek ya. Ya ora diundang pancen sekolah rakyat ya. Beliau kan pejabat-pejabat. Tapi salah satu pejabat desa ada yang hadir itu, Mas Sudaryanto itu anggota BPD. Semerep jenengan lek Mas Sudaryanto anggota BPD. Mboten semerep nggih. Ora Mboten semerep. Mboten Alhamdulillah semerep. sami. Ada PR di situ. Awake dhewe biasa itu nyebut sapa DPR RI dari dapil sini eruh, DPR RI ini eruh. Sapa DPR di kabupaten eruh. Sapa BPD desa ini ora eruh. Padahal ini. Kenapa penting untuk tahu? Ibu Bapak sekalian, desa itu ada sebelum adanya negara. Negara ini belum diproklamirkan, belum merdeka. Desa itu sudah ada. Desa itu punya kearifan sendiri. Enggak usah adoh-adoh mbiyen wis. Paling ini ada yang masih mengalami di tahun-tahun 80-an, tahun 90-an semisal. Begitu ning ngarep jeglong omahe awake dhewe, dalane iku jeglong. Bolong ngono. Awake dhewe lek duwe dhuwit, ngerogo dhuwit tuku semen niki di semen. Bolongan itu. Kenapa? Karena pengen dalane api, terus gak pengen anake kejegal atau awake dhewe kejelomprong situ. Lek gak duwe dhuwit, duwe tenaga, macul lemah, diuruk minimal biar gak gitu. Dulu gitu. Sing nemen maneh gak duwe dhuwit, gak pati duwe tenaga, ngabari tanggane ayo saya atau golekno teko endi-endi. Dulu seperti itu. Paling ngapes iki soyowan gak iso kok sing bolong wakeh. Budal bareng-bareng ning Pak Lurah atau Pak Kades. Omong-omongan atau Pak Wo zaman dulu Pak Kasun itu ngomong piye iki ngene ayo dirembuk bareng sing duwe dijak omong, akhirnya selesai. Tapi era sekarang yang terjadi adalah begitu ning ngarepe omahe awake dhewe bolong dalane, sing dilakukan bukan woro-woro atau macul atau langsung bener no, mesti langsung ini diamput kadese gini. Dalan bolong dijarno. Kan gitu. Sesuk isu terus anake kesandung jelungup. Jamput kadesi gandang dibangun, jamput Pak RT iki. Kan gitu. Nah, sesuke meneh dheke dhewe kesandung. Lho kok gak belajar dari anake kesandung terus dheke kesandung pisan, sik tetep jamput no Kades dan Pak RT Pak Wo kayak gitu. Piro abote sih nutup? Kenapa hal ini terjadi? Kenapa dulu bisa, sekarang nggak bisa? Saya contohkan lagi dulu ketika ada satu wilayah di sana terpisah terpisah sungai, lek mlaku kudu muter wadoh. Dulu desa iku gak enek sing ngekeki duit, gak duwe duit. Modal satu-satunya adalah ada tanah kas desa atau tanah bengkok atau tanah ganjaran. Ada dulu kayak gitu, tapi tidak semua desa punya. Ada yang minim. Di sini jumlahnya lumayan. Jenengan semerep bengkoke tanah kas desa mriki. Tanah kas desa mriki semerep luase. Mboten. Wah, iki PR sing duwe padahal sampean. Oke. Dulu ketika ada kayak gitu rembukan nih, Kades ngomong karo warga atau wargane sing ngilingno Kadese, kemudian rembukan. Iki lek dibangun jembatan koyoke enak. Pedagang wirawiri malih cedek. Wah rek sekolah iku gak leren ngelangi, gak leren mencolot atau gak leren muter lewati. Kemudian dibangunlah jembatan itu, embo sederhana, embo ya apa, tapi dadi jembatan itu. Tapi kalau hari ini ada seperti itu,
kuwabeh isine maidu kades, maidu bupati, maidu presiden. Siji tok sing gurung dipaidu Tuhan dek iku. Nah, karek ngono tok. Nah, kenapa dulu bisa? Karena dulu itu rasa memiliki desa itu ada. Eman mesakno tonggo teparu, terus kemudian karena rasa memiliki kegotong royongan juga ada, keguyuban ada di desa. Lek zamane Mbak Harto riyen kan ono lagu niku tentang TV gotong royong bangun desa kayak gitu kan. Nah, itu digelurakan di mana-mana dan memang kita itu dulu mbah-mbah kita, orang tua kita itu guyub gotong royong. Modale gur gotong royong karena rasa memiliki desa. Gitu. Sehingga gotong royong itu kemudian lek wis gotong royong niku transparan biasa. Ya wis aku urun tenaga, ya wis aku urun pasir sak cawuk, aku urun lemah sak pikep urun kayak gitulah kurang lebih. Nah, di tahun 2014 melalui undang-undang yang dinamakan Undang-Undang Desa, itu negara ini sebenarnya bermaksud untuk lebih memformalkan, lebih ngajeni sederhananya ini ya. Sederhananya desa itu luwih diakoni. Ada punya kearifan lokal, hak asal usul, punya kewenangan, punya kedaulatan. Maksudnya adalah hal-hal yang baik itu diformalkan. Tibake diformalkan itu belum tentu baik, tibake karepe padahal baik. Kemudian dulu karena tanah kas desa itu hakikatnya, seluruh aset desa itu hakikatnya milik kita bersama. Sing tas lahir sampai sing meh mati ikut memiliki. Jadi mestinya semua tahu tentang desa ini. Makanya tadi saya coba tanya, ngerti nggak tanah kas desa ini untuk tanah bengkok ini? Nah, ini PR Mas Daryanto, Kades dan kawan-kawan yang lain. Kok iso rakyat iki sing duwe ora ngerti? Lah lek rakyat ora ngerti, sing duwe ora ngerti, sing gawe sapa, sing manfaatne sapa? Lah lek ana wong gawe, wong manfaatno njukuk hasil tapi ra pamit sing duwe, artinya mboten kula sing sanjang. Nenengan. Kurang lebih lek ekstrimnya begitu. Meskipun saya enggak ngarani Kades, BPD dan lain-lain itu nyolong. Enggak. Tapi ketika ditarik garis ke belakang, jenenge uang memanfaatkan aset P bersama ya kudu pamit sing duwe kekayaan ini. Kalau ndak pamit, ya ngoten niku wae lah istilahnya. Prinsipnya itu. Kemudian namanya kegotong royongan itu didasarkan kemudian memformulasikannya melalui rembuk atau melalui musyawarah. Nah, di negara ini kemudian sidik-sidik kan dia mau bagaimana bermusyawarah itu, bergotong royong bermusyawarah. Sing saya tuntukkan tadi itu adanya jeglongan yang ngarepan itu karena kegotong royongan, karena musyawarah sehingga jadi. Jembatan yang saya contohkan tadi kayak gitu. Balai desa dadi, balai dusun dadi, apapun. Ono omahe warga sing reot meh rubuh disoyo. Dadi roan dadi. Itu kan bergotong royong. Gotong royongnya karena bermusyawarah. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 ini diatur sing musyawarah sopo. Nah, undang-undang ini lahir bukan sekedar untuk memberikan dana yang kita dengar desa niku dikei sak M saking negara kan, saking pemerintah dikei sak miliar. Karena arep dikei duit dan diregani kedaulatannya, kewenangannya, hak asal usul dan lain-lain itu, maka perlu diatur. Diatur sopo sing berhak atas duit ini, atas seluruh aset ini desa. Enggak hanya duit. Di desa itu ada dana desa, ada alokasi dana desa, ada bantuan keuangan khusus, ada bagi hasil retribusi pajak daerah. Iki lek tak jelasno rinci koyo sekolah temenanan. Tuwa niki mengke sampai subuh, sampean mungkin betah aku mimiren. Nah, terus yang terakhir adalah pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa itu berupa mungkin ada pungutan kayak di sini punya pasar desa.
maka ada pungutan dan lain-lain. Mungkin ada usaha desa melalui BUMDesnya, Badan Usaha Milik Desa. Ada juga pengelolaan tanah kas desa atau tanah bengkok. Nah, karena ini sudah diformalkan, lebih baik zamane beda. Zamane beda sakniki wong salah wani, salah mawon wani apa maneh bener. Ora ngerti apa-apa sidik-sidik ngasusno, sidik-sidik nduding nyalahno nggih sakniki niki zamane. Maka harus penuh kehati-hatian ditoto. Tata kelola keuangan, tata kelola aset itu ada aturan mainnya. Maka siapa yang paling berhak? Apakah yang memutuskan itu semuanya opo jari kades? Mboten. Jadi seluruh kekayaan desa ini bukan dipasrahno bleng milih seseorang, he si A kon niku dadi wis iki sakarepmu, ndak ada gitu. Maka semuanya harus diatur, diformulasikan. Yo keputusan tertinggi adalah pemilik kedaulatan yaitu rakyat. Lah lek rakyat iki berapa ini jumlah warga masyarakat Sumber Beras kira-kira saja sudah. Ada 20.000? 18.000. 18.000. Lah lek 18.000 rapat tempate tok ae wis bingung golek nggone nyediakno mik pira wong Mas Arif tok ae iki ngentekno mik mesti. Orang lek wayahe kumat wong jenenge ae cah edan nggih. Lek kepala sekolah tapi edan nggih ono ini iki. Lah ini mik siji lek nyanyi ra cocok dibanting ini ngentek-ngentek mik laine rauman ngomong. 18.000. Sing nyimpulne nggih sinten, sing mimpin iso stroke barang niki. Maka diformulasikan kemudian caranya adalah ada musyawarah desa. Musyawarah desa niku penyelenggaranya adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Gampangnya omong BPD niku DPR desa. Nah, maka mestinya harus tahu siapa BPD. Lek jenengan gak eruh, BPD ini juga wajib membuat tahu warganya. Nah, BPD niku DPR desa. Tugasnya, fungsi di BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama kepala desa. Segala peraturan di desa itu dibahas bersama oleh Kades dan BPD. Yang kedua adalah menyalurkan aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi itu, wis golekno dalan ya apa wadulane warga, usulane warga. Yang ketiga adalah satu-satunya lembaga yang secara eksplisit oleh undang-undang diberi fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Nah, BPD sini guru wong songo dan mereka bukan Superman. Bukan ahlinya ahli core of the core yang paham dalam segala macam. Maka BPD sebenarnya fungsinya hanya menjadi motor penggerak warga. Kuncinya di musyawarah desa tadi. BPD ngundang umpama nih rapat tentang pasar desa, musyawarah tentang pasar desa. Sing diundang sinten? Yo perwakilan pedagang pasar. Masyarakat di sekitar pasar kan karena terdampak diundang. Mungkin ono guru ekonomi, ono pelaku usaha, pengusaha gede-gede, mungkin dibutuhno akademisi, mungkin butuh kados kula ngeten niki, butuh saking Pemda, butuh napa. Monggo dirembuk sareng, jumlah orangnya itu nggak usah dibatasi, yang diundang sinten mawon, udah sebanyak-banyak mungkin warga karena 18.000 orang bermusyawarah langsung nggak bisa. Sebanyak mungkin perwakilan. Lek ngomong ekonomi, yang ono kaitannya ekonomi. Begitu ngerembukno tentang tanah kas desa, yang diundang siapa? Sesepuh-sesepuh sing biyen ngerti sejarah tanah kas desa diundang. Wong sing pinter ngelola tentang sawah. Wong sing ngerti tentang ekonomi, sing mewakili dusun-dusun, sing mewakili RT RW diundangi. Ngaten. Lek musyawarah tentang semisal arepe dilarang mancing, kok mancing, dilarang nyetrum ngobat ning napa namanya sungai, semisal, ya tukang pancing ya diundang pisan perwakilane, sing arepe terkena dampaknya langsung iku diundang, niku lintu-lintune nggih diundang, sing paham dan peduli tentang hal itu diundang. Semisal ngomong nih tentang menyemarakkan kesenian di sini, Mas Arif diundang. Guru-guru kesenian mungkin diundang, arek nom-noman sing seneng berkesenian diundang pisan. Dijak ngomong karepe orang-orang seni itu apa yang kemudian nyambung dengan sini, dengan desa.
mungkin butuh di peraturan desakan, mungkin tidak butuh peraturan, hanya butuh duit. Lah niki sing sering mesti. Kan gak butuh aturannya tapi butuh duit toh. Cocok nih kowe. Betul. Nah, itu yang diundang. Jangan kayak di desa lain ya, saya nggak ngomong di desa sini. Jangan kayak di umumnya desa lain, di negara lain mungkin. Kalau ini negara gak jelas dari Mas Toli tadi itu yang mengeska soalnya. Kalau di desa-desa yang lain itu rapat tentang anggaran desa setahun arep bangun apa, sing diundang ketua RT, ketua RW, BPD, perangkat desa. Rapat tentang BUMDes sing diundang RT, ketua RW, terus perangkat desa, BPD. Rapat pungutan sing diundang niku malih. Rapat kesenian sing diundang niku malih. Rapat apapun sing diundang niku malih. Emang Pak RT RW ini sampean dan perangkat desa itu maha tahu dalam segalanya. Rapat tentang warga miskin pun sapa sing berhak menerima bantuan, sing rapat nggih wong iku tok. Lah sing ngerti nasibe wong paling miskin itu ya orang miskin-miskin sendiri. Mestinya perwakilan mereka juga diundang. Jarang sekali desa itu yang mengundang perwakilan warga miskin. Paling perlu diundang loro. Lah sing diundang loro lainnya mau soge-soge isin arep maju. Gak teko. Dadi ndak pernah ngomongno apa butuhe mereka. Ini problem dasar bahwa pemilik kedaulatan tidak dilibatkan secara langsung. Yang dalam bahasanya adalah partisipasi aktifnya itu yang kurang. Nah, jadi yang diundang iku tok. Iku ae sik mending ketua RT, ketua RW sing diundang ngono-ngono iku. Banyak pula di desa-desa yang diundang hanya tim ses. Jumlahe gur wong rong. Musdes jumlahe pira wonge pesertane? 20. Engko bahas apa pun ya wong 20 iku tok. Masyaallah. Padahal di Permen Desa, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sejak tahun 2014 diatur di Permen Desa 4, terus kemudian diperbarui di Permen Desa 16 tahun 2019 bahwa musyawarah desa itu adalah musyawarahnya BPD, perangkat desa dan unsur-unsur masyarakat. Perangkat desa ini paling katakanlah 10 sampai 15 katakanlah itu. Terus anggota BPD ini songo, di jumlah niku lho wis meh 20. Terus kemudian lek musdes isine gur 20 berarti perwakilan unsur masyarakate gur 1 apa loro. Ini yang harusnya tidak boleh lagi terjadi. Lek ana musdes gur pesertane 20 ngisore 50 lah wis mewakili wong 18.000 kuwi jelas duduk musdes karena di peraturan itu dijelaskan unsur masyarakat itu siapa saja. Ono unsur pemuda, nelayan, UMKM dan macam-macam iku kudune dilibatkan. Ojo gur Pak Kasun sesuk nggawa wong 10. Lah akhirnya sing digawa wis iki sing manut-manut ae 10. Sing gak kaken cangkem itu karo sing penting dikei kacang gelem anggaran gitu. Nggih niki ning desa liya aku gak ngrasani kene. Ben ra kesandung. Nah, ini kuncinya, saya nggak usah ngomong peraturan-peraturan women, saya ngomong kunci kedaulatannya di situ. Insya Allah kalau itu dilakukan Pak Nggih, duitnya sumber beras jenengan semerep, pinten anggaran pendapatan dan belanja desa ini, totale, mboten semerep, 3 miliar lebih dalam 1 tahun. Hasilnya pasar, hasil tanah kas desa dan lain-lain atau dijadikan satu namanya pendapatan asli desa ini. Jadi pendapatan asli desa itu sing duduk sing dikei pemerintah pusat kan pemerintah daerah niku ning kene lek dhuwure antarane 600 sampai 1 M lah. Kan ngoten nggih Mas Daryanto? Kira-kira kurang lebih segitu. Akeh kan? Nah, dari 3 miliar niki sajane duit 3 miliar wis sapa Pak? Bukan milik Kades, bukan milik BPD, bukan perangkat desa, bukan milik Pak RT RW, milik kita semua. Duit 3 miliar. Maka monggo mulai sakniki. Nah niki jenenge sekolah. Ben ono nilai plus-e. Lek diajarno kabeh sekolah wong niki sekolah mlebu pertama nggih. Kan ngono. Lek mlebu pertama sik carane sik kelas 1 SD,
tak kei pelajaran sampai kuliah S3 gak iso mulai sampean. Ngeleng-ngeleng ning kene iki ngalang-ngalai ngombe AM niki mengke. Kelengere. Maka nggih wis sithik niku tok pelajarane sakniki bahwa duit 3 miliar di sumber beras adalah milik kita bersama. Nah, dan saya menyampaikan ini karena kegiatan ini secara istimewa niki Pak Kepala Sekolah tadi. Ini didukung oleh kawan-kawan kita dari Banyuwangi 1 TV yang sangat konsen di urusan pemberdayaan masyarakat terutama urusan desa. Aplaus dulu untuk Banyuwangi 1 TV. Satu-satunya TV secara nasional bahkan gak hanya di Banyuwangi yang sering itu mensiarkan tentang urusan desa dan pemberdayaan masyarakat di Banyuwangi 1 TV. Nah, mungkin disiarne niki. Makanya kula wau nggih rada ana macake sithik. Tapi niki wis pol nggih tak bayang-bayang wis macak kok ya sik pol koyo ngene. Kalah. Lah Mas Arif ora usah ngomong mesti aku mbok bully. Aku mesti mbok bully wis. Sampean ra macak tetep menarik ini media. Iki ra macak ngomong ngawur misuh ini pentas wong gelem bayar ndelok. Menarik emosi, Pak. Aku lek herane ngono. Iki wong ndiagel pencilaan koyo ngene lho ndelok iki lho bayar, Pak. Kula tak belani sekolah, tak belani ngene. Masalah sing nguasi ra gelem. Aku mari ngomong koyo ngene, Pak. Mengke wonten perangkat desa utawa kades utawa BPD ning ndi sing maido. Cangkeme provokasi iki. Mboten napa-napa sing penting kula nyampe nih walau 1 ayat terus Gus Toli. Jadi seluruh kekayaan desa milik kita semua. Cara ngatur ojo kok terus mulih teko kene. Weh Gus Toli, Pak Kasek Arif Cideng, sesuk dijaluk HAW dhewe. Piro? Lho lek ngono carane, Pak. 3M dibagi 18.000 ketemune saipet. Begitu saipet mulih teko balai desa gawe jajan, ono sing gawe karaoke, ono sing dadi AM, ono sing dadi beras. Ora wujud napa-napa desa niki gak dadi-dadi. Ingat, tujuan pembangunan desa ujung-ujungnya adalah kesejahteraan bersama. Kita semua bicarane sejahtera, ojo sing sejahtera gur. Perangkat desa, kades, BPD dan lain-lain yang memanfaatkan itu, tapi seluruh warga masyarakat harus sejahtera semua. Caranya adalah bagaimana? Monggo mulai saniki golek ana wakile sampean ning dusun niku. Kan iki DPR e. Jak ngomong kades, jak ngomong perangkat desa, jak ngomong BPD-nya. Tak kira mesti gelem kan Mas Daryanto bareng ini siapapun. Lek gak gelem, nggih dipaksa gelem, gak kena dipaksa gelem, digenti. Lho nggih ngoten memange. Nah, kemudian mulai saiki lek ngerancang pembangunan mengarep, saya yakin di sini musrenbang desnya belum. Belum kan? Musyawarah perencanaan pembangunan desa. Terus musyawarah desanya untuk rencana pembangunan desa ke depan sudah apa belum? Sedang berproses. Sudah. Yang penting RKPDes dan APBDes-nya belum kan? Mumpung dorong jenengan tuntut ayo dilibatno warga iki. Lek wingi sing dilibatno gur sik iku-iku tok, ayo saiki ditambahi. Ning kene ya ana sekolah rakyat lho dilibatno. Pedang-pedang pasar dilibatno toh, perwakilan warga miskin dilibatno. Ojo gur ngene nggih Pak nggih. Ana niki Pak oknum-oknum LSN, ana oknum-oknum aktivis sing sampe ngono. Ya wis kowe tak kei engko bantuan 5 juta mau weneng terus wis Pak kuwi aku iki. Lah niki sing dadi penyakit ngeten iki. Kaya banter dikei 5 juta, kei 10 juta, gayane bantuan kei wedhus loro ngono wae wis mingkem. Lah, jangan sampai terjadi seperti ini, maka diminta kalau ada pertemuan lagi semisal Pak Kepala Sekolah ngomong ini Mas sik ta sakjane sampean kepala sekolah kok iso dikongkon Pak Kebun iki lha aku mikire gak gaduk. Sing duwe sekolahane Pak Kebune. Loh, mboten. Kalau aturan sekarang, kalau aturan dulu itu, Pak, yang lebih tua yang harus dihormati, Pak. Tuwek to niku. Iya, udah sepuh niku, Pak. Oh iya tapi saelingku dhek elek ning Sempu mbiyen angkatane wit asem. Ngarepe lapangan maron niku. Jadi nanti Mas Toli ini Pak Arif Cideng, Mas Toli ini sudah kemana-mana ini, jaringannya sangat kuat. Nah, bisa ngajak kita bersama rembukan. Opo sih nurut arek nom-noman niki anggaran. Saiki contohnya ngene. Iki kan seneng orkesan Pak Mas Arif.
ning sumber beras iki ono enggak alat-alat musik ngono? Desa, milik desa lo ya. Ndak ada. Alat musik band-bandan ora enek orkesan, dangdutan. Kantun kentongan tok, Pak. Anu. Lho niku dituweter ae kentongan niku nyanyi apa? Tak kei contoh, Pak. Tak kei contoh, Pak, nggonku, Pak, Gendeng Kulon, Pak. Duwe niku. Band-bandan duwe, gawe hadrah duwe, gawe gamelan duwe. Dan ndak hanya Gendeng Kulon, di desa-desa lain banyak yang punya. Apa tujuane? Cek balai desa iku duduk nggone wong ngurus surat tok. Orang berkesenian, orang berlatih, mengembangkan minat bakat anak-anak itu untuk hiburan. Semuanya harus difasilitasi. Contoh paling gampang niku. Mangke rembukan sekolahan rakyat ini. Oh, gawe nom-noman kudu dikei kegiatan positif. Lek gak dikei kegiatan positif, Pak, positif nop anake tanggane mesti digawe positif kabeh karena nggak ada penyaluran. Betul, Pak. Jadi kita tidak ada kegiatan untuk itu. Akhirnya kita cari kegiatan di luar. Kegiatan salah satunya adalah menonton orkes dan gelut. Nah, monggo dibikin kayak gitu. Apakah di desa lain ada yang baik-baik pelaksananya? Banyak, Pak. Banyak. Sini semisal, sini itu sangat maju, Pak. Di desa Banyuwangi, di Kabupaten Banyuwangi, salah satu pemilik pasar desa terbesar itu ya Sumber Beras. Desa lainnya randuwe, Pak. Gendeng Kulon ono 2 pasar itu, dudu wae desa. Desa gak duwe hasil blas, intuke gur sampah kali gobes bosok niku mambu niku. Lha iki lho wae desa, hasilnya kuwedi. Sampai tak kei contoh yang ekstrim di Indonesia itu ada di Klaten. Itu ada desa namanya Ponggok. Saiki angel ngapusi, sampean Google desa Ponggok gitu. Ndek kono iku, Pak, jauh potensinya lebih miskin dari sini. Tapi karena pengelolaan yang bagus, saiki wong-wong megawe ndek kono ono sing dadi tukang parkir apa iku tempat wisata airnya, ada yang jualan di kabeh dibandani desa, kabeh difasilitasi desa. Tahun 2019 saya ke sana terakhir itu, saya terakhir 2019 sebelum Covid. Itu kalau nggak salah setorane BUMDes niku 3,6 M. Kuwedi hasilnya, Pak. Lah iki duwike sak Sumber Beras pengelolaan koyo ngene lho rene apa-apane itu ke BUMDes kono tok. Kok bisa desa yang potensinya kalah dengan Sumber Beras tapi jauh lebih kaya? Karena bener pengelolaane. Musyawarahnya bener. Nah. Masuk. Kalau sini berapa Pak Sudaryanto? Kira-kira BUMDesnya setornya? Oh, lumayan gede kan karena ini mengelola pasar ini juga. Dan totalnya antara 600 sampai 1 miliar. Tapi leh iso mbok yo aja pasar tok. Hasil dari pasar dikelola apa meneh? Arek nom-noman semisal difasilitasi kon isone apa? Aku isone orkesan tok Lho orkesan aja didelok negatif tok. Orkesan semisal difasilitasi alat musiknya, dibentuk grup musik di situ, ditambahi terop, ditambahi sound system. Lho gawe sewan kan ya isa hasilé nom-noman. Kena digawe macam-macam apapun iso dadi duwe intine. Kan gitu. Ngene iki tujuanku ben untuk persenan teko Pak Kasek. Nah, kurang lebih itu dulu. Nanti kalau ada obrolan saya siap, dan kalau sekolah kelas-kelas berikutnya saya siap, nanti bisa juga saya mengajak yang lainnya. Aku duduk ahli dalam segalanya. Kalau ngomong ekonomi saya bisa ada teman-teman ekonomi dan lainnya. Penting saya ulangi lagi bahwa yang pertama kali harus kita ingat bahwa semuanya harus sadar. Baik Kades, BPD dan seluruh masyarakat harus sadar bahwa desa ini milik kita bersama. Maka lek milik bersama, yo ayo dijogo bareng. Lek ono wereng, ono tikus yo digebros bareng. Lek ono panene, ono apike yo dimanfaatno bareng. Kan ngoten? Lah piye lek gak dijak? Grundel. Ngene-ngene tok. Nggih sampean salah pisan. Lek sampean meneng tok. Wong sampean sing duwe, ora usah sungkan-sungkan direbut niku wau carane. Cara mbalese gampang. Nggawe konsep dijokno. Kok sik gak direken, jokne meneh dijak omong diskusi. Aku njaluk audiensi ngoten niku.
Muring ngoten niku. Rodok digas sithik etok-etoke ngoten niku. Lek kok gak kenek, yo wis diwales diganti ngoten mawon. Oke niki ini pembukaan dari saya. Monggo Pak Kasek. Ngelak aku. Terima kasih Bapak Rudi. Weh, aku iki sing sekolah, aku duduk awakmu iki. Tak kira kalian pada gak dong. Soalnya ini kan usianya kan setengah mendekati pikun semua ini. Usang nom tengri kena menggulotok Pak. Tukang syutingnya barang nih mah pikun-pikun ya. Oke, terima kasih banyak ilmu yang luar biasa. Cuman ini ada salahnya. Pak Kasek, amit Pak Kasek. Ya. Lah ento sampai kaosku lho ento. Selamatkan desa dari bahaya laten korupsi. Sing bahaya laten gak hanya tentang PKI tok, korupsi bahaya laten luwe nemen hari ini. Nah. Wah. Masuk. Lah Pak cepat-cepat gak pengen ngamplengi arek-arek Pak. Oh gak, Pak. Aku iki sumu apa meneh ora oleh rokokan dan kopiku wis adem. Ngempet riyen. Dari semua yang diobrolkan tadi, buat seluruh murid-murid masih sadar? Ya, sadar Masian Pak, aman berarti? Aman. Ada yang mau dipertanyakan? Atau ada yang mau dipertanggungjawabkan? Lurung-lurung jauhi pertanggungjawaban Pak. Pertanyaannya ada? Kalau nggak ada minta itu di situ pertanyaan banyak. Monggo, siapa yang tanya dulu? Saya Pak. Perkenalkan namanya. Saya itu murid saya nggak hafal Pak namanya Pak. Nggak hafal semua. Kelas Ngapalnya 1. percuma ngerepoti malahan. Maju ben ketok ning TV. Ya. Saya Pak mau tanya. Kamu di sini. Nah, di sini. Udah ya, hadap ke sana. Lah wes, tekono. Ya madhep rene lah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Rudi nggih. Nggih. Pak penilik sekolah nggih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, monggo. Pak mau tanya, apa itu dan bengkok itu apa bisa untuk beli alat musik itu Pak? Itu aja cukup. Terima kasih. Bengkok gitu alat musik ora oleh to, duwe oleh. Niki Bengkok gitu cerdas. alat musik. Langsung jawab sitok-sitok ngene ae nggih. Seluruh duit itu intinya boleh untuk beli apapun kepentingan warga masyarakat asal tidak melanggar hukum. Ngoten mawon. Gawe dodolan miras jelas gak oleh, kayak tuku kulaan sajam maksud saya senpi gitu ndak boleh, pokoknya bom ngoten mboten boleh. Lek mek gur gawe tuku alat musik ora usah sampean tentokno tuku bengkok. Lho wong duit 3M lah apa ngomong bengkok tok, wis pokoke duit desa nih. Entuk selama untuk kepentingan masyarakat yang tidak melanggar hukum untuk apapun boleh. Delok modelnya kata Epe njaluk suling kaya hari iki. Yang lainnya, yang lianya, monggo. Bu Pak RT ini. Kelas pinten Pak? Monggo. Sesuai seperti tadi ya Pak ya, hadapnya kemana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau badhe tanglet pembangunan tanpa harus melalui Musrenbangdes saged napa mboten? Pembangunan saking Yotroni sinten lek Yotroni jenengan piyambak kan mboten usah Musrenbangdes. Nggih saking Yatra Desa. Desa. Nggih. Oke. Suwun matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Pak, contone napa Pak pembangunannya Pak? Napa? Jalan. Oh, jalan. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Saya tadi kan sampaikan bahwa untuk apapun boleh. Tapi lek kuwabeh dituruti ora ning cukupe. Lho karepe awake dhewe niki beda-beda nggih. Nggih to? Karena duitnya niku 3M iku akeh lek wungkul. Tapi lek gawe ngurusi awake dhewe, jangankan untuk seluruh warga masyarakat Sumber Beras, gawe ngurusi awake dhewe sakmene tok niki lek awake dhewe murka ora ning cukupe. Kan nggih? Nah, jadi makanya itu harus ada mekanisme dibahas dalam musyawarah desa. Terus kemudian musyawarah perencanaan pembangunan desa. Tujuannya cek gak engkel-engkelan dari seluruh usulan itu kemudian diformulasikan sing cukup iki sing endi dhisik sing paling penting. Lah tapi sing nganggep penting dan gak penting niku nggih kita bersama, mboten hanya Kades dan PBD.
melalui forum musyawarah desa dan musrenbang des. Intinya kalau tahun 2023 besok digawe opo ae duit 3,2 atau lebih itu di sini, itu tergantung musyawarahnya sekarang ini. Dino-dino niki wayahe musrenbang des sampai Desember niku wayahe nyusun namanya anggaran pendapatan dan belanja desa, yaitu APBDes untuk tahun depan. Sama di Pemda juga gitu. Sampean pengen gaya apa sakniki usulan sakniki dibahas kabeh niku gawe nanggap harmoni semisalin bar Covid ben rame kabeh Sarip kumanan mbu pirang titik niku. Niku leren dibahas riyen sebelumnya. Nggo marek ngono, sapa sing gawe? Arep citeng iki ya apa ora, sing iki ya apa ora, kan gitu. Karena ndak semuanya bisa diayahi, tapi dipilih mana yang paling urgent dulu. Nah, kalau di luar itu boleh enggak direncanakan, prinsipnya enggak boleh. Kecuali darurat. Kecuali darurat. Ada mekanismenya. Nah, soal lek diolehi kabeh niku tanpa perencanaan, tanpa ning perencanaan. Nah, niku bahaya. Apa jare karepe kades sak karepe dhewe mangke. Kecenderungannya begitu. Makanya karena ini dibahas bareng, kemudian diamanatkan ning kades, "Hei Des, iki tugasmu lakonono." Kan begitu kurang lebih. Ini konsensusnya seluruh rakyat. Ngoten. Dadi tukokne apa ae oleh. Tapi jangan lupa 3M itu tidak seluruhnya untuk rakyat secara langsung. Yo kadese Umanono tetep digaji wong. Terus kadese tapi kok gak digaji. Ada siltap, ada kewajiban tapi enggak banyak. Sekitar 30% dari itu untuk biaya rutin lah kayak gitu, ditambah ada tanggungan wajib. Kalau enggak salah lek kene paling kira-kira sekitar 700-an ngono paling ya, Panyo. Sekitar 700-an itu untuk ngatasi hal itu, terus untuk BLTDD. Oh ya, ini penting. BLTDD, bantuan langsung tunai BLTDD itu. Atau bantuan sosial dampak kenaikan BBM, kabeh kroso terus kemudian jare ono bantuan kan gitu. Kabeh nyalano Jokowi matane iki ngundakno ngene tapi bantuane gak nyampe kene, aku kere gak dibantu. Ngono. Sampeyan ngerti enggak sing nentono data itu dudu presiden? Data itu dibahas dalam musyawarah desa. Persoalan musyawarah desa ini lek gur dibahas wong 5. Lho wong 5 ini ki kemeruh nih nasibe seluruh warga masyarakat ini. Bahasa nggih musdes wau niku. Oh iki wis malih sugih entuk warisan. Oh iki entuk kendaan sugih saiki ditukokno omah wis makmur. Sing iki wis wingi sugih malih saiki bangkrut terus dadi miskin. Lah niku diotak-atik mriku. Karena lek enggak dibatasi nggih gak cukup tadi itu duitnya. Ada BLT bantuan langsung tunai dana desa juga diatur. Nah, sekarang contohnya ada persoalan di Jambewangi semisal. Dan banyak desa-desa yang lainnya bermasalah. Uang sing wingine entuk saiki malih ra entuk. Ternyata goro-goro dicoret oknum orang ngerti orang melalui musdes sakniki saling menyalahkan. Kalau di Jambewangi saling menyalahkan antara dinas sosial dan kepala desa nih. Lah rakyate malah bingung lho iki sing ngurusi ae saling tuding terus aku sing ngurusi jane sapa? Lah kok lah repotnya kalau sudah seperti ini BPD-nya juga tidak menggelar musdes dengan baik. Saya meskipun ketua asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi, lek BPD keliru nggih tamong keliru lah apa. Tak selalu tak bener no. BPD harus diawasi juga oleh warga masyarakat. Lek enggak Pak, terjadi penyalahgunaan ya bahaya korupsi ini. Dan sampean ngerti ndak? Neng kene apa lurus terus? Sampean ngerti bahwa di sini ada persoalan keuangan? Ada dugaan korupsi, ada dugaan penyelewengan, ada enggak? Aku weruh. Ngonolah gak usah tak buka blak karena di media sampean delok sakjane ono. Lah ono Pak BPD, ono Pak Kades. Ndak apa-apa kita boleh tahu. Loh kok tadi kan sudah saya bilang, ini milik kita semua. Corone gampangin niku niki sawayahe dhewe. Ya lek ono wereng, tikus, kutu, benalu, mburu rente, ya gebriosi bareng, cekeli. Disadarno gak kenek keplekne. Mateni. Tapi lek ono enake ya aja dipangan dhewe, dinikmati bersama. Intinya niku Bapak Ibu. Pak Kasih nyuwun gaji. Sekolah rakyat ini baik, pendidikan politik. Lek iso sesuk sing nikmati bukan ini. Piye carane ono ketua RT dilibatno, BPD sampai ngundang Kades sampai ngundang mbuh teko mbuh gak teko, diundang toko-toko diundang. Ini diundang
boleh ndak ini menggunakan dana desa, alokasi dana desa, pokoknya duit APBD boleh jalur pendanaan kayak gini nih. Aduh, ayam aku. Ayam gak jalur urunan terus ayam Pak. Wes tanggapannya gak pati akeh saat ini. Wes Pak. Wes iki wes malah. Niki, kula ketua asosiasi BPD, Mas Daryanto BPD, kula pesen Mas Daryanto. Ini kan hal baik pendidikan politik. Transparansi itu perlu. Tanpa transparansi nggak bisa menggugah partisipasi. Kalau partisipasi tidak tergugah, ya apa desa iki arep sapi-apike tidak milik bersama malian. Maka pendidikan politik kayak gini piro sih duit kayak ngene-ngene iki. Sepele 3 M dianggarin dong bantuan. Yang penting tanggung jawab, aja digo melayu Gus Toli. Tibake begitu dikei dinggo rabi maneh bar. Tetep loh melalui kepala sekolah dhisik loh ya. Ojo kuwatir. Wis sepur tikate tak siap nih Jan. Nggih melayu, Pak. Pak anu aduh Pak siapa tadi namanya? Pak RT, sampun jelas nama dereng? Hah? Mengetahui, Loh itu ada Pak RT. Pak RT tenanan. RT tenan ini, Nah, Pak. sampean setiap musren selalu terlibat no mboten, Pak? Selalu ikut. Selalu ikut ya? Mike Pak RT. Iki menisan iki. Ayo ono Pak RT. Loh, Ayo ning ngarep apa Pak RT? jenengan yang ngomong. Ayo. Loh, lah RT ini Oh alah sing takon mau Pak RT. Ayo Pak RT, sampean setiap kali musren Bangdes selalu diundang no mboten? Diundang. Selalu diundang. Sampean lek wis dikei jajan, Diparingi. mari mak jajan mumingkem turu. Mboten. Oh nggih ana usulan-usulan sampean. Nggih. Oh nggih usulan. Sing sampean usulno niki ning pikirane sampean dhewe apa sampean musyawarah karo warga sak RT ini sampean? Nek daerah ngene kula alhamdulillah sudah mandiri. Maksudnya mandiri ini pripun? Terus tidak melibatkan dari desa pembangunan ngecor dalan sampai Bangun dhewe. penerangan, alhamdulillah bangun sendiri. Wih, top. Tapi Mas yo sampean mampu dhewe. Lho sampean rumangsa duwe desa napa ora? Aja arep gawe desa dhewe. Mboten jane nggih pun rumaos nggadah desa. Pertanyaan saya ngeten Pak RT. Nggih. Ketika sampean rapat ning kono arepe anggaran, sampean musyawarah enggak karo warga masyarakat sampean? Sing sampean usulno ning kono. Mboten. Nah, niku probleme nggih. Nggih. Dadi niki apunten Pak RT, iki koreksi diri semua. Biasanya sing luput niku enggak hanya Kades dan BPD. Kadang Pak RT pun nggih wonten lupute. Lho Pak RT diundang merono niku kan mewakili wargane usulane napa? Kadang nggih Pak RT ini dhewe. Gak rembukan kali wargane. Monggo mulai sakniki Pak RT, lek diundang desa ngejak rembukan wargane. He sing dibutuhkan wargane iki apa ben ngerti sampean. Kan ngoten. Ngapunten Pak RT. Matur nuwun. Pak RT, matur nuwun Pak RT. Mike mboten sah dibuta wangsul. Nang niku. RT sitoke apa? Nah. Sudah, ada yang tanya lagi? Ya, monggo silakan. Apunten Pak nggih, Kepala Sekolah. Pak Rudi, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki dari unsur masyarakat. Ini niki nderek tanglet Pak. Tugas dan fungsi dari BPD sebenarnya itu apa buat masyarakat itu? Soalnya apa? Masyarakat itu banyak yang nggak tahu Pak. Coba nanti dijelaskan lah biar masyarakat nanti tahu lah gitu lah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sebenarnya sudah sampaikan di awal bahwa fungsi BPD itu ada 3. Yang pertama membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa. Apa itu peraturan desa? Meh kuwabeh, enggak hanya sekedar ngatur orang nyetrum tadi, enggak hanya itu. Bahkan peraturan desa yang paling penting itu adalah anggarane desa. Jadi ada rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu 6 tahun niki desa kene iki arep digawe kaya apa? Niku sing bahas dan menyetujui bareng Kades niku nggih BPD sing wakili jenengan sedaya. Nah, kemudian tahun ngarep arepe lapo wae. Lah niku nggih fungsine BPD membahas dan menyepakatinya. Terus kemudian
yang mengelola aspirasi masyarakat. Wadulane sampean, usulane sampean iku nggih BPD. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Makanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa atau laporan keterangan Nikades niku nggih kepada BPD. Tapi tidak banyak BPD yang melaporkan kepada masyarakat, mengundang dalam musdes. BPD ini wakil masyarakat. Tapi saya dengar di sini BPD-nya sudah melaporkan dalam musdes. Bahkan adanya kekeliruan, adanya orang yang keliru diduga memanfaatkan untuk kepentingan pribadi pun oleh BPD sini sudah dilaporkan kepada bupati, dilaporkan pula kepada masyarakat melalui musdes. Sudah nggih Pak Daryanto. Yang jadi soal adalah mungkin kenapa kok banyak warga yang belum tahu kualitas musdesnya yang harus ditingkatkan Mas Daryanto. Betul. Ben semakin banyak warga yang diundang. Ojo gur rapat iki wonge kuwi, rapat iki wonge kuwi. Kuwi tok pemilik desa iki entek-entekane kan ngoten. Ya. Pak, ini saya tanya. Bu, iki gak ada yang tanya lagi. Aku tak tekon dhisik. Enggak, tadi saya itu kok mendengar-dengar, jadi kesimpulannya begini intinya. Intinya poinnya adalah transparan. Bener nggih? Nah, transparan. Kira-kira lah apa ndak bisa. Umpama iki awake dhewe tare wong bodoh ya. Umpama dilaporne kok keuangan masjid nih kira-kira iso ora ya kira-kira ya. Jadi pendapatan sekian. Terus iki nek kene lah, itu entah secara online ataupun secara langsung laporan per bulan ya di desa-desa masing-masing seperti itu. Kayaknya mungkin akan lebih enak. Kadang-kadang warga itu mau bertanya, menanyakan hal sesuatu seperti itu aja wala. Alas ra mungkin sempat lah. Wah, dia ngurusi ngomong. Kadang-kadang ada rurut gitu aja wis enggak mau tahu kok. Wes yang penting aku tak mikiri wetengku dhewe, tak urip-urip dhewe lah urus-urusamu kan. Biasanya saking seringnya banyak kejadian. Mungkin akhirnya males gitu loh. Karena tidak ada penampungan sesuatu keluh kesah yang sampai ditanggapi serius, sehingga kadang-kadang sekarang menjadi malas adanya. Budaya malas, betul malas Kak. Nah, akhirnya wes aku tak ngopen-ngopen urip-urip dhewe. Kayaknya seperti itu. Kalau seandainya bisa dilaporkan seperti itu paling asik Pak ya. Kira-kira bisa enggak Pak itu? Bukan bisa enggak bisa, sejatinya ini wajib. Diwajibkan oleh peraturan perundangan kita, diwajibkan oleh kebijakan presiden, kewajiban pemerintah pusat maupun kebijakan daerah. Sejatinya wajib. Dan sesungguhnya sumber beras ini sudah melakukan. Tapi mungkin lho nggih ngapunten lek kelintu kula. Aku yo gak investigasi, gak melakukan penelitian dhisik soal iki kan. Bisa jadi umpama bijine niki 1 sampai 10, 0 sampai 10, mungkin sik dilakoni sik level loro ngoten lho. Sik butuh ditingkatkan lagi transparansinya. Kenapa? Sampean cek ning website ning Banyuwangi itu, websitenya Banyuwangi, duitnya sumber beras tahun ini untuk apa saja itu ada APBDes-nya. Jadi ning internet wonten, sudah ada. Yang kedua, di kantor desa, ning website desa mestinya juga ada. Terus di depan kantor desa itu juga ada banner gede. Tapi senengane wong-wong niki lek dadi pejabat niku kecenderungane sing penting formalitasé wis kelakon. Esensinya, substansinya tidak benar-benar dilakukan. Tujuannya niki kan transparansi. Lapo sih ning pasar iki gak dipasang ae menisan. Di tempat-tempat strategis di kampung-kampung atau minimal per dusun siji digaekno meding ngoten niku pengumuman desa dan itu ditampilkan. Satu itu. Yang kedua, ojo gur gedine tok intuke sakmene digunakan pembangunan sekian untuk ini. Lho ora ngerti wong iku lek kadang kayak gitu. Lah lek perlu Pak, semisal ning kene bangun paving 100 meter danane 100 juta semisal. Ojo sekedar ditulis dari dana desa 100 juta untuk pembangunan paving 2 meter kali 100 meter, jangan hanya gitu lek perlu. RAB ini lo pasangan rincian. Kenapa takut kalau nggak niat nyuri gitulah. Nah, padahal kan sudah ada laporan seperti itu. Tapi kan ya gak enak sing ngerti tangan gue. Loh, enggak dong. Padahal ya ada di sana.
Nah, niki ngeten Pak Kadet. Tapi kan yo ora ngerti lek memang dienekne ngono kuwi. Ya, Pak Nah, Kepala kita Sekolah. bodoh Ini kan ternyata. sekolah, sampean mewakili Iya. Kepala Sekolah. Sampean kali Pak Bune niku njaluk nih Kades atau njaluk nih BPD, boleh. Ya, oleh lho. Aku njaluk apa iku anggarane desa sing kemarin digawe apa ae. Boleh, itu wajib diberikan. Lek sampean gak dikei kok dilarang, dasare ra ngekei apa-apa nek larangan. Niku lek biasae ana niku lek ning desa-desa liya ana niku Kades, mbuh Sekdes, mbuh BPD, mbuh napa niku sing nganggep warga masyarakat iku pekok. Jadi dijawab malih, ini rahasia negara, rakyat ndak boleh tahu. Lah rakyatnya terus wis wedi dikono tok. Lah sampean jalukan niku hake sampean. Wajib itu diberikan. Nah, ngerti. Ya, tapi kan yo kadang-kadang gak patek wani. Lah lek gak wani disurati. Lah. Ya, disurati lo ya. Nah, disurati gak dikei, dikirimi lagi disurati, dielingno. Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bahwa data yang dikelola, dokumen yang dikelola oleh lembaga publik, yaitu salah satunya adalah pemerintah desa ini, wajib transparan. Warga masyarakat berhak tahu. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, warga masyarakat juga berhak tahu. Lek tetep gak dikei, sampean laporne ning Komisi Informasi Provinsi bar kuwi. Kenapa kok bar? Mengke diceluk KDC, ada sidang itu. Di sidang, alasanmu gak ngekei apa wong rakyatin njaluk kok gak mbok kekno. Ayo kekno tak kei wates waktu sakmene. Pangga gak dikei pidana. Oke. Alhamdulillah malam ini kita semakin tahu, semakin pinter. Nah, tapi ning aja keminter. Tadi pinter ning sing bener ngono ya. Ya. Ya teman-teman. Ya. Terus kemudian lagi apa itu masalahnya intinya tadi begini. Berarti kita itu segala sesuatu itu kalau ada contoh dari Pak RT ini menarik tadi ini menarik. Memang benar kalau entah itu RT, entah itu non sewu, entah itu BPD atau entah apa mungkin kebanyakan. Ya rapatnya sesuai undang-undangnya sendiri, artinya tidak membawa suara rakyat. Ya enggak? Ayo Pak RT ini mau ya jujur juga kok. Jadi artinya kayaknya semuanya seperti itu tradisinya. Jadi artinya oh tidak rembukan dhisik kok yasinan ngono kae. Oh iki piye ke sesuk aku diundang rapat wong. Iki opo ya sing ape disampaikne iki? Lah unakne itu ndak ada, kayaknya ndak ada Mas Di. Bener enggak? Besok harus ada. Tapi aja lali urunan, berarti nyiapi kopi barang nunggu sing garinge males itu Pak mungkin Pak. Akhirnya terus gak enek rapat, boros. Nah, itu kan penting toh. Musyawarah dianggap penting. Iya. Kadang butuh biaya. Lah, yo kalau kita merasa nasib desa iki sing elek diapiki sing apik diterusno lebih apik itu adalah untuk kepentingan bersama, yo ayo saya bareng. Tapi ojo gur saya tok. Wong desa yo ono dhuwit mbok yo disupport kegiatan positifnya warga. Nah, lha urusan jaluk-jaluk sawo nek tepuk tangan yo. Karnaval piye? Nggih Pak sabar takdir Pak. Geding aku. Lah ini piye Pak? Apa ngomong kadir ya wis tuwek ya takdir iki Pak Gadis. Umur ra entek. Sudah, semuanya ini sudah cukup. Cukup. Enggak ada pertanyaan lagi. Wes, kok kemelintiman gak tekon gua yang kresmen. Besok-besok lagi ya. Ya. Bingung Pak, lho kuwi ngatasi uripe dhewe bingung kok. Ndana ape duwe materi meneh walah tambah bingung. Terima kasih banyak Bapak dari Saya boleh closing statement. Ya, monggo. Closing saya begini, ndak usah abot-abot begini. Lah, iki krana sing ngundang aku ya Gus. Tirose liyen, tirose tiang-tiang niku nggih wong kula nggih mboten santri. Islam nggih kadang kula niki rodok-rodok nggih, ruwet kula niki. Nah, tirose niku kedzaliman itu tetap ada bukan karena banyaknya orang jahat. Tapi karena diamnya orang-orang baik. Ali bin Abi Thalib kan insya Allah, ya Gus. Nah kan ngoten.
Artinya nopo? Lek awake dhewe ngerti Mas yo sithik bahwa iki ra bener atau iki bener tapi ono sing kudu luwih dibenerno maneh, luwih diapiki demi desa kita. Dan ini tidak hanya sumber beras. Semoga kegiatan ini menginspirasi para pemuda dan orang-orang rakyat-rakyat di seluruhnya lainnya. Saya berharap karena memang seperti halnya Bung Hatta sampaikan itu bahwa Indonesia tidak akan bercahaya karena obor di Jakarta, tapi karena lilin-lilin di desa. Lek lilin-lilin desa murup kabeh niki Indonesia jaya, tapi lek Jakarta tok sing top Indonesia nggak akan jaya. Maka kalau kita ngerti sithik sing bener, lek awake dhewe sik rumangsa waras meskipun kepala sekolah cah edan, sing waras ojo ngalah. Karena lek sing waras terus-terusan ngalah, desa iki, daerah ini, negara iki dipimpin dan dikuasai wong ora waras. Aja ngomong wong edan lho. Ya, wong ora waras. Ora waras lagi. Alus. Lho iya toh, alus padahal rono tujuane. Tapi oleh edane dia aman Pak insyaallah. Edan iki enek neng dalan, maksudnya ngono, maksudnya iki Pak. Dadi wis iki wis cukup bae, dadi sakmono ae, kabeh wis ngantuk, sesuk ya megawe meneh, ya kan ah? Ya kan? Hah? Ya fokus pada ekonomi masing-masing. Karena ekonomi itu adalah uang. Uang adalah ekonomi. Guru ngono ki tok bapak ngertine Pak. Matur Mbah nuwun aku wis ora betah cangkemku kecut. Terima kasih banyak, mohon maaf dari Bapak Kepala Sekolah kalau mungkin ada salah. Besok-besok lagi saya kasih sedekah. Lahumul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi acara sudah kita laksanakan, unik, antik, menyenangkan. Semoga perkara penyadaran untuk pinter bareng katanya Mas Rudi tadi akan bisa terinspirasi dari sekolah rakyat. Sepakat? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bukalah mata hatimu kawan, korupsi telah bangkitkan. Lahirkan generasi terkini untuk menjajah negeri sendiri. Hukum telah seperti di negeri orang, putusan adil tak sempurna. Yang salah yang selalu dibenarkan, budaya jangan kau hilangkan. Mereka yang berpakaian rapi, yang mengandalkan profesi, mereka yang selalu berdasi, ternyata yang membodohi. Ku tahu susah mengadili, karena ku tahu teman sendiri, dan ku malu tatap negeri ini, karena korupsi telah mewabah lagi. Telah ku dengar cerita lapar hari ini, dan ku lihat sendiri, dan ku pandainya tanpa anak kecil bernyanyi, berlari untuk menggapai segenggam mimpi. Mereka yang berpakaian rapi, yang mengandalkan profesi, mereka yang selalu berdasi, ternyata yang membodohi. Susah mengadili, karena ku tahu teman sendiri, dan ku malu tatap negeri ini, karena korupsi
telah mewabah lagi. Telah ku dengar jeritan lapar hari ini, dan ku lihat sendiri, dan ku pandangi ratapan anak kecil bernyanyi, berlari untuk dapati segenggam mimpi. Mereka yang berpakaian rapi, yang mengandalkan profesi, mereka yang selalu berdasi, ternyata yang membodohi. Mereka yang berpakaian rapi, yang mengandalkan profesi, mereka yang selalu berdasi, ternyata yang membodohi. Terima kasih. Tiara mengamit kenangan zaman persekolahan. Tiara ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata ajaib di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup